Beberapa dekade terakhir gereja mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Kita bisa lihat ada begitu banyak gereja-gereja baru bermunculan, baik di kota besar maupun di daerah-daerah. Tapi di balik pertumbuhan gereja yang begitu pesat, ada sebuah fenomena yang cukup menarik yang perlu kita waspadai, yaitu hilangnya anak-anak muda di dalam gereja. Kita banyak mendengar bagaimana mereka sepertinya enggan atau malas untuk pergi ke gereja. Dan masing-masing dari mereka tentunya mereka punya alasan tersendiri. Dan itu yang mau kita bahas hari ini. Hari ini kita kedatangan Dieter, pembicara anak muda yang lagi hot, lumayan hot ya hari-hari ini. Dengan gaya yang khas, suara yang menggelegar, dengan pengajaran prinsip firman Tuhan yang begitu kuat dan juga banyak melayani anak muda. Saya pikir kita akan menarik sekali untuk kita bisa berbincang-bincang hari ini sama Dieter. Dieter, gimana hari ini Dieter? Soal ini, hilangnya anak-anak muda di dalam gereja. Oh iya, memang nggak bisa kita pungkiri ya. Tadi seperti Ko Petrus bilang bahwa di balik pertumbuhan gereja yang ada di mana-mana, baik di kota maupun di daerah, gereja juga sebagian besar kehilangan anak mudanya. Dan itu udah di research tuh sama sebuah yayasan research yang ada di Jakarta ini, namanya Bilangan Research, bahwa ada begitu banyak anak-anak muda yang meninggalkan gereja. Dan ada beberapa faktor kok. Berapa faktor ya? Ada beberapa faktor. Yang pertama yang ada di bilangan itu, dia bilang bahwa ada gap antara pemimpin dengan mereka. Itu salah satu faktor bahwa mereka bisa meninggalkan gereja. Yang selanjutnya adalah mereka tidak dilibatkan dalam pelayanan-pelayanan gereja. Jadi mereka hanya sebagai jemaat aja, tidak dilibatkan itu. Dan yang faktor paling besar adalah kalau menurut Bilangan Research, kenapa anak-anak muda meninggalkan gereja? Karena programnya tidak menarik. Jadi program tidak menarik, Iya. tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan. Dan satu lagi tadi, Ada leadership gap. ada gap, ada jurang. Ada jurang pemisah antara yang sangat lebar antara pemimpin dengan mereka. Gitu loh. Ya. Dan ini terjadi, kalau kita mau bicara jujur, semua ini terjadi di dalam hampir di semua gereja ya. Dan itu hampir terjadi di semua gereja. Mau gereja karismatik ataupun non karismatik. Iya. Di mana pemimpinnya itu nggak bisa masuk sama anak mudanya. Iya. Ada jarak. Ada jarak. Tapi ini bisa diatasi nggak sih sebenarnya? Sebenarnya bisa diatasi kalau kita mendefinisikan ulang gereja itu apa. Seperti apa? Seperti apa gitu ya. Hari ini kan yang terframing di kepala kita, gereja itu hanya sebagai sebuah bangunan, tempat di mana orang Kristen ngumpul, dengar firman Tuhan. Setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu, ya kan. Jadi itu hanya sebagai sebuah Rutinitas rohani yang mereka kerjakan bertahun-tahun gitu kan. Iya. Nah anak-anak muda hari-hari ini kan mereka dengan semua yang ada di dalam tangan mereka, media ada di tangan mereka, ya kan mereka berpikir bahwa nggak cukup cuma begitu aja. nggak cukup cuman begitu aja, betul nggak sih? Ada faktor-faktor yang lain yang sebenarnya mereka butuhkan, yaitu apa? Yaitu mereka perlu disentuh bagian dari spiritualitas mereka. Itu yang paling penting. Tapi kegiatan-kegiatan rohani rutin setiap hari Minggu kan juga bisa menyentuh kebutuhan rohani anak-anak muda dong seharusnya. Atau nggak semua gereja juga yang bisa memenuhi itu. Iya, masalahnya kan begini kok. Masalahnya gereja itu kan cuman 2 jam. Setiap hari Minggu beribadah. Setiap hari Minggu, iya kan. Ada yang cuma 1 jam sekarang. Ada yang 1 jam gereja. Ya, Iya, gereja gitu ya. Ya kan, betul nggak sih? Iya. Nah, masalahnya kan 1 hari nggak 2 jam. 1 hari 24 jam. 1 hari 24 jam, betul nggak sih? Iya, itu maksudnya peranan gereja dalam kehidupan anak-anak muda, kalau cuman kita penjarakan hanya sekedar 2 jam di dalam gereja, maka kontribusi gereja dalam kehidupan anak-anak muda akan sedikit sekali. Gitu loh. Makanya kenapa mereka lebih senang melakukan kegiatan-kegiatan itu di luar gereja. Karena apa? Ya karena mereka punya wadah di sana. Gereja tidak mewadahi. Gereja tidak mewadahi itu semua. Makanya kenapa mereka lebih senang melakukan kegiatan-kegiatan di luar gereja. Tapi gereja kan juga punya acara-acara di luar hari Minggu, Dit. Misalnya doa malam, komsel. Itu apa tidak cukup menarik buat anak-anak muda? Kalau menurutku hari-hari ini jangan sampai kita terjebak hanya sekedar dengan ritual. Ritual itu maksudnya ritual gereja, ya liturgi. Iya kan.
Karena kalau kita cuma sekedar menjadikan gereja ada begitu banyak acara yang isinya hanya sekedar ritual dan liturgi, maka itu Mereka pergi. mereka akan bisa kemungkinan besar akan pergi karena mereka merasa bosan gitu loh. Yang diperlukan hari-hari ini justru adalah bagaimana gereja bisa menyentuh kehidupan mereka. Nah, salah satunya adalah mungkin gereja harus menyiapkan komunitas-komunitas ini. Karena komunitas-komunitas ini kan yang akan hidup bersama-sama dengan mereka. Mungkin mereka nggak bisa ketemu pendeta mereka. Mereka nggak bisa ketemu gembala mereka, tapi mereka bisa ketemu dengan pemimpin komsel mereka, pemimpin kul mereka. Mereka bisa ketemu, mereka bisa engage dengan teman-teman mereka. Dan itu sebabnya beberapa tahun terakhir kalau kita bilang komunitas itu muncul bukan cuma di dalam gereja trennya ya. Iya. Di luar juga komunitas sepeda, Iya. komunitas gamers, Iya. dan macam-macam begitu. Macam-macam, dan ada begitu banyak komunitas-komunitas yang sifatnya rohani juga yang tidak terhisap di luar gereja akhirnya. Komunitas rohani yang rohani Komunitas rohani yang kemudian tidak terhisap di gereja. terhisapnya di luar gereja. Di luar gereja. Jadi contoh begini, contoh seumpamanya ada seorang anak muda, dia belajar Alkitab, dia punya pemahaman firman Tuhan, kemudian dia tidak dilibatkan dalam gereja. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian dia bikin komunitas di luar gereja Dan berhasil di luar. dan berhasil di luar gitu loh. Ya kan, banyak merangkul anak-anak muda, dan itu ada begitu banyak hari-hari ini terjadi. Ya. Tapi masalahnya juga kadang-kadang tidak semua para gembala jemaat atau gembala sidang itu punya kebesaran hati yang luas ya. Iya. Di mana orang yang mereka pimpin, misalnya pengerjanya atau timnya berbuat sesuatu dan itu mulai berbuah, kadang suka ada konflik tuh. Iya. Muncullah larangan-larangan. Kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu, dan itu otomatis memperburuk situasi di dalam gereja dan orang akhirnya pergi tinggalkan gereja. Setuju, dan akhirnya orang-orang yang seperti aku bilang tadi, Ko Petrus, ya mereka dianggap sebagai dalam tanda kutip mereka dianggap sebagai pemberontak. Ya. Padahal kalau kita bisa bersinergi dengan anak-anak muda, kita bisa saling membangun, karena ya itulah pelayanan gereja itu seharusnya menjadi pelayanan gereja yang berbasis tubuh Kristus. Masing-masing ada bagian dan perannya ya. Masing-masing ada bagiannya, masing-masing ada jawatannya, dan gereja harus mengaktifkan itu semua kalau gereja ingin terus menjadi terang dan garam buat dunia ini. Iya. Tapi Dit, kadang-kadang kalau misalnya kita dari generasi, anggap saya gitu ya, ini kan udah beberapa tahun lagi kepala 5 umur ya. Oh, kepala. Kadang-kadang kan tidak semua orang-orang yang beranjak menjadi semakin tua itu tuh kan bisa mengerti jiwanya anak muda. Iya. Saya yang mau 50 aja sekarang sudah agak kebingungan nih. Ngelihat anak saya trennya kemana, dia suka apa yang dia anggap penting buat saya nggak terlalu penting. Apa yang dia suka, kadang-kadang saya nggak suka. Iya. Nah, apalagi yang gembala-gembala yang usia 60-an, Iya. 70-an. Gap itu kan makin jauh. Setuju. Dan kita kan juga nggak bisa paksa mereka yang sudah berusia jauh di atas untuk bisa ngerti anak-anak muda. Iya. Nah, lalu bagaimana bisa menjembatani ini? Karena kalau jembatan itu tidak terbangun, lama-lama anak-anak muda itu betul fenomena yang tadi yang kamu bilang ada dalam survei. Pergi semua dalam gereja kosong dong lama-lama. Sedangkan yang tua 5 tahun lagi mungkin ya ketemu Tuhan Yesus gitu ya. 10 tahun lagi juga udah nggak ada. Nah, tapi kalau regenerasi ini nggak berjalan, habis tuh gereja. Setuju. Jadi kuncinya memang adalah regenerasi. Regenerasi. Jadi pemimpin-pemimpin muda, orang-orang muda itu mesti dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang selanjutnya. Nah, pemimpin-pemimpin muda ini kan ada begitu banyak inovasi, ada begitu banyak pemikiran-pemikiran yang mungkin orang-orang tua, gembala-gembala yang sudah senior ini mungkin nggak punya. Ya kan, seharusnya yang harus dilakukan oleh gembala-gembala senior adalah gembala-gembala senior harus membuka dirinya, membuka cara berpikirnya supaya anak-anak muda ini bisa muncul dan menjadi pengganti Faktor keberanian untuk mempercayakan sesuatu kepada mereka juga penting berarti ya. Iya dong, harus. Dan itu menjadi banyak problem para pemimpin di zaman sekarang di mana nggak semua berani mendelegasikan. Iya. Masih ada begitu banyak pemimpin yang mau pegang semuanya urusan gereja. Iya. Semuanya harus lapor ke saya, semuanya harus tanda tangan saya. Semuanya harus om. Ya, semuanya harus on. Satu sisi itu betul, tapi satu sisi itu menghancurkan internal mereka sendiri ya. Setuju, makanya tidak ada Superman dalam dunia ini. Superman itu cuma ada di film.
Harusnya super team. Super team. Makanya aku lebih suka Avengers daripada Superman. Sama. Iya, iya. Ya, tapi ini dilema ya, Dit, Ya. ya. Ini dilema loh, Dieter. Saya nih ada di usia-usia pertengahan yang dibilang muda banget enggak, tapi dibilang tua ya juga belum, ada di tengah. Saya tuh bisa memahami bagaimana tidak mudah bagi para gembala itu tuh bisa mengerti apa maunya anak-anak muda. Tapi juga kalau dari yang muda-muda ini tidak mensupport belajar mengerti apa yang ada di kepala para pemimpin mereka, ya mereka nggak akan bisa ketemu di titik yang sama. Iya. Seperti kamu bilang tadi, 3 penyebabnya. Ada jurang. Jurang ini baru bisa ditutup kalau yang tua mau ngerti yang muda dan yang muda mau ngerti yang tua. Kedua, tidak diakomodir. Ya ini masalah kompleks sebetulnya ya. Iya. Karena seperti kita tahu juga ada banyak gereja juga memang acara membosankan. Nyanyi ya begitu-begitu aja. Kebaktian itu mesti wajib pakai jas, pakai dasi. Saya malah dengar belum lama ada salah seorang pengerja anak muda itu diskorsin sama gembalanya gara-gara pakai jeans ke gereja. Karena menurut gembalanya ke gereja itu pakai jeans itu nggak sopan. Nah, aturan-aturan itu masih relevan nggak sih di zaman sekarang? Terlalu kaku ya. Iya. Menurut bahasamu terlalu kaku. Ya makanya itulah kita mesti kembali kepada sebuah definisi yang benar. Bergereja tuh apa? Bergereja tuh apa? Gereja itu kan bukan hanya sekedar pakaiannya, itu hanya sekedar aksesoris kan Go ya. Aksesoris. Tapi kita harus kembali kepada esensinya. Nah kalau kita hanya sekedar mengejar aksesoris dan meninggalkan esensi, akhirnya gereja hanya sekedar penuh dengan aksesoris tanpa mengerjakan esensi. Iya. Itu dong, ya kan seharusnya gereja esensinya adalah memuridkan. Karena perintah amanat agung udah jelas, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itu kan, nah memuridkan ini kan juga berarti kita membangun anak-anak muda, meregenerasi, supaya tidak putus. Ya kan pesan-pesan yang Tuhan udah percayakan kepala gembala senior kita, pendeta senior kita itu nggak terputus. Nah pertanyaannya adalah apakah gembala senior itu kemudian memberitakan itu kepada anak-anak yang ada di bawah. Memuridkan orang-orang yang ada di bawah. Memuridkan jiwa-jiwa muda yang adalah masa depan gereja itu sendiri kok. Iya, iya. Kamu benar sih. Ya cuma itu terjadi sayang sekali sampai hari ini terjadi di banyak gereja ya, Dit. Iya. Cara berpakaian itu bisa jadi masalah. Jenis kue untuk acara Natal itu juga bisa ribut di dalam gereja. Iya kan? Iya. Yang satu mau lemper, yang satu mau bacang. Ribut gara-gara. Jadi yang diributin hanya sekedar aksesoris. Iya, bukan berita Injil yang bukan yang esensinya gitu loh. Nah, seharusnya kan gereja mengerjakan apa yang esensi. Aksesoris itu hanya sebagai sebuah pendukung aja supaya gereja bisa lebih relevan. Jadi memahami untuk membedakan mana aksesoris dan mana hal inti itu juga perlu. Perlu. Dan orang perlu belajar banyak. Perlu belajar banyak. Makanya kenapa kita perlu memuridkan itu, mengajar. Karena memuridkan di dalamnya kan ada unsur pengajarannya kok ya. Dengan memuridkan kita jadi ngerti maunya orang-orang yang kita pimpin tuh apa. Setuju. Begitu ya. Iya. Dan ini sebuah statement yang sangat luar biasa ya. Bahwa begini, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, maka kita harus memuridkan. Karena tanpa pemuritan kita nggak akan pernah bisa bertumbuh dalam Tuhan. Setuju. Gitu. Setuju. Ya. Tapi juga jangan lupa bahwa permasalahan besar yang sudah ada di dalam gereja itu, pemuritan bukan menjadi sebuah hal yang biasa dilakukan di dalam gereja. Ya. Sejujurnya begitu kan? Ya. Karena kita bisa temui banyak gereja di mana gembalanya itu jadi gembala karena gembala dadakan. Gitu. Misalnya contoh karena ya ada pelayanan yang berkembang yang dirintis oleh pemimpin sebelumnya, terus pengen buka cabang, nyari orang belum ada, ya udah lu aja jadi gembala. Nah orang ini begitu jadi gembala nggak punya figur juga. Bagaimana seharusnya gereja dijalankan? Akhirnya yang dilakukan oleh banyak gereja hari-hari ini adalah ya undang pembicara yang bagus, cari pemusik yang bagus, cari speaker yang bagus, bikin acara yang bagus, di mana semua itu aksesoris. Ya. Akhirnya gereja kehilangan intinya dong tentang Injil, tentang gospel itu, tentang hadirat Tuhan, tentang kekudusan nggak ada lagi. Nah ini juga bagaimana gereja bisa selesaikan ini kalau pemahaman tentang itu nggak punya ya. Harus kembali ke pemuritan itu. Ya harus dimulai. kembali kepada Alkitab lagi. Harus kembali kepada apa yang Yesus kerjakan waktu
3,5 tahun. Dia melayani. Dia melayani dalam dunia. Iya kan? Kalau kita membaca Alkitab, kita mengerti bahwa ada 5.000 orang yang diberi makan oleh Yesus. Iya kan? 5.000 orang ini Alkitab berkata laki-laki. Belum yang perempuan. Belum yang perempuan, belum yang Anak-anak. anak-anak. Iya kan? Jadi kalau kita hitung kasar ya, ada satu laki-laki, ada satu istrinya dan anak-anak. Berarti hari itu yang diberi makan sama Yesus 15.000 orang. Itu kalau anaknya satu ya? Itu kalau anaknya satu, kalau ya kita nggak usah hitung yang 8 lah ya. Iya, Kita iya. hitung generalisasi aja. Jadi hari itu yang diberi makan Yesus 15 sampai 20.000 orang. Iya. Tapi kalau kita baca di dalam Alkitab dalam Yohanes 6 ayat 66, kita mengerti bahwa 15 sampai 20.000 orang itu kemudian meninggalkan Yesus. Hanya karena kemudian Yesus ngomong keras kepada mereka. Yesus ngomong begini, kamu ternyata mencari aku bukan karena kamu mau bertemu dengan aku. Kamu mencari aku karena kamu telah melihat mujizat-mujizat. Karena kamu telah kenyang dengan makan. Itu. Nah ayat yang ke-67 lebih keren lagi dikatakan begini bahwa kepada 12 murid. Jadi yang 15.000 udah meninggalkan Yesus, tinggal sisa 12 murid. Dan kepada yang ke-12 murid kemudian Yesus berkata begini, apakah kamu tidak mau pergi juga? Itu kok. Iya. Iya. Dikasih pertanyaan yang sama. Dikasih pertanyaan yang sama. Jadi pengajaran Yesus itu begitu kerasnya kepada orang-orang ini. Tapi yang luar biasa, respon murid-muridnya berkata bahwa kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Gitu loh. Jadi kita mengerti bahwa gereja itu bukan hanya sekedar banyaknya. Tapi gereja itu juga adalah kualitas orang-orang yang ada di dalamnya. Kesimpulannya adalah gereja-gereja yang fokus kasih makan yang enak atau yang nomor satu ke banyak orang, satu saat akan berakhir tragis ya. Iya. Karena mereka sebenarnya nggak punya pendukung loyal, karena pendukung loyal itu cuma murid yang jumlahnya sedikit dan hanya dihasilkan lewat pemuritan. Setuju. Dan kita tahu bahwa 12 murid Yesus kan satu berkhianat. Iya, Kan? Yudas. Yudas kan, betul gak sih? Iya. Dan 12 murid ini kan kemudian digantikan sama Matias itu kan. Betul. Dan 12 murid Yesus ini kemudianlah yang menggoncangkan dunia. Dan berita Injil itu tersebar sampai hari ini kita bisa percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena pelayanan Yesus selama dia 3,5 tahun di muka bumi. Iya, kepada cuma 11 orang. Iya. Yang ada yang 20.000, 30.000 yang dikasih makan itu yang melihat mujizat tidak berkontribusi apa-apa boleh dibilang. Itu yang terjadi. Injil Yohanes memberitahu itu kepada kita. Dan gereja harus sadar bahwa sudah waktunya kalau mereka mau memenuhi apa yang menjadi isi hati Tuhan, pemuritan harus segera dimulai dan mendefinisikan ulang tentang apa itu gereja. Siap. Gereja itu adalah sebuah wadah di mana harus ada rasa saling di dalamnya. Saling transfer satu sama lain, bukan sekedar pakai pembicara bagus diundang di gereja. Pada waktu orang itu berkhotbah semua bertepuk tangan dan berteriak haleluya, itu tidak cukup. Karena hanya kita tuh menciptakan para fans istilahnya ya, penggemar di dalam gereja, bukannya murid. Iya, jadi gereja bukan hanya sekedar hari Minggu. Iya, iya. Di luar hari Minggu itu menentukan. Iya, gereja adalah kumpulan dari komunal-komunal, orang-orang yang kemudian mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, bertumbuh. Seperti yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul 2. Waktu jemaat pertama mereka berjumpa dengan Tuhan. Ya kan? Alkitab berkata bahwa dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-46, mereka waktu berkumpul, mereka duduk di bawah pengajaran Rasul-Rasul. Jadi mereka hadir di dalam komunitas-komunitas mereka belajar di situ. Jadi ada faktor hubungan di situ, yang kedua ada faktor pengajaran di situ. Boleh dibilang ini warning buat bagi banyak gereja ya. Jangan senang kalau jemaat kumpul di hari Minggu. Iya. Tapi kalau di luar hari Minggu semua, kalau misal kita buat pemuritan, kita menawarkan ke jemaat tentang sesuatu yang Yesus lakukan, jemaat tidak mau respon, sebetulnya gereja itu rapuh ya. Ya, Kita jadi parameter bisa ke sana dong. kalau kita hanya sekedar ngumpulin orang di hari Minggu, COVID-19 ini, virus corona ini telah membuktikan kok bahwa ya bagaimanapun kerennya gereja, bagaimanapun jemaatnya, sekarang hari ini ternyata begitu COVID-19, virus corona mewabah di Indonesia, selesai semua. Iya. Apa yang dibangun selama itu hilang dalam sekejap cuma karena satu peristiwa. Satu peristiwa. Dan ini sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita fokuskan kalau cuma hari Minggu itu salah ya. Iya. Karena jejaknya nggak ada sama sekali. Iya. Tapi gereja-gereja yang berfokus dengan komunitas
hari-hari ini kita bisa lihat bagaimana Zoom Iya. atau IG Live itu menjadi sarana yang begitu Sarana hebat di mana efektif. komunikasi tetap ada, tetap Betul. terjalin. Sekalipun nggak bisa ketemu. Iya, makanya kan itu tadi di dalam komunitas, di dalam pemuritan itu ada 2 faktor yang kuat. Yang pertama hubungan, yang kedua adalah pengajaran. Iya. Ya, di Kalau mana- cuma hubungan nggak ada pengajaran, orang lain juga bisa bikin gitu ya. kalau nggak ada pengajarannya Iya. sama aja kita kayak ngumpul-ngumpul Nggak jelas gitu ya. di Starbucks begitu kok. Kayak geng motor kalau ngumpul nggak tahu ngapain. Iya. Iya. Iya, yang membedakan kita dengan komunitas yang ada di luar sana, kita bukan cuma punya hubungan, tapi kita punya pengajaran yang berdasarkan bahwa yaitu bahwa kerajaan Allah itu harus ada di muka bumi ini. Iya. Ada value. Ada kerajaan surga yang kita tanam pada waktu Iya. kita kumpul. Ya, Nah, tapi balik lagi kalau ke topik awal kita tentang anak-anak muda itu, jadi ngeri banget ya, ngelihat bagaimana sekarang orang-orang muda itu punya idolanya tuh bukan kepada anak-anak Tuhan juga, tapi idolanya sekarang tuh lebih banyak ke sosial media, iya. yang ibu-ibu drakor sekarang lagi merajalela. Pengajaran firman Tuhan yang penting itu seperti ditinggalkan ya. Iya. Ini tercipta karena memang mereka nggak punya mental murid. Iya, nggak punya mental murid dan karena begini juga kok, karena sekarang kan kita bisa mencari segala sesuatu itu lewat Mbah Google ini kan. Betul. Mbah Google dan Mbah YouTube kan. Tanya apapun ada. Ya lo mau belajar apa aja, ya kita mau bicara apa aja, kita mau beli barang apa aja, kita lihat reviewnya di YouTube. Betul gak sih? Nah sekarang anak-anak muda itu dunia mereka tuh udah di genggaman mereka. Di tangan mereka. Di tangan mereka. Jadi mereka bisa punya, ada begitu banyak pilihan-pilihan yang mereka bisa pilih untuk kemudian mengisi kehidupan mereka. Nah itu masalahnya. Kalau gereja kemudian tidak masuk ke dalam dunia mereka, yang ada di tangan mereka ini, untuk kemudian kita memberikan value-value yang benar tentang kerajaan Allah, tentang firman Tuhan, maka kita akan Iya. Dan ditinggalkan. yang kamu ngomong betul, Tin. Ya. Sejak COVID ini, di mana semua gereja itu tutup, maka orang itu bisa dapat istilah itu pesta makanan rohani. Oh iya. Dia bisa dapat makanan, dia bisa dengar khotbah siapa aja, Ya. dia bisa pilih seperti kita tuh milih menu di restoran. Ya. Mana yang terbaik orang tuh bisa dapatkan gratis. Ya. Nah, jadi gereja-gereja yang tidak membangun hubungan kedekatan sebelumnya lewat komsel atau komunitas selesai. Iya. Ya, selesai. Iya. Dan sampai hari ini pun juga masih banyak gereja yang tidak menyadari begitu ibadah stop, ya mereka stop total. Mereka nggak bikin interaksi seperti yang kita lakukan hari Iya. ini. Mereka nggak ketemu dengan timnya, dengan leadersnya lewat aplikasi di sosial media yang begitu Iya, banyak. iya. Ya karena mereka selama ini berpikir ibadah itu ya hari Minggu. Iya. Nah kalau hari Minggunya stop, berarti ya stop aja. Nanti ketemu lagi kalau itu sudah selesai. Betul. Dan mereka kalau mau dengar firman Tuhan, pilihannya banyak. Pilihannya sangat banyak. Dan orang itu kalau nggak loyal akan bisa membandingkan gembala gua sama si ini kalah keren. Setuju. Pendeta tuh lebih keren. Setuju. Di mana itu sebetulnya bukan bapaknya mereka. Mereka terpesona dengan figurnya, dengan nama besarnya. Iya. Mereka lupa bahwa kalau mereka sakit, kalau mereka butuh pertolongan, yang hadir itu bukan orang lain. Tapi gembalanya sendiri, pemimpinnya sendiri. Iya. Tapi tragis pada waktu kita mendapati fenomena di mana orang tuh sekarang bisa suka dengan orang-orang lain dari figur yang berhasil dibangun ya. Iya. Itu juga kita nggak bisa pungkiri kita hidup di zaman itu. Setuju. Makanya di bilangan research ini salah satu kenapa anak muda meninggalkan gereja 5,6% kok itu adalah kepura-puraan atau tidak otentik. Iya. Iya kan? Artinya apa? Artinya mereka melihat pemimpin mereka melihat sosok yang dipanuti di gereja, itu tidak membuka dirinya untuk dilihat. Karena kan zaman sekarang ini orang Zaman lihat figur. terbuka semua ya? Zaman terbuka, betul gak sih? Iya kan? Ini orang khotbahnya dahsyat luar biasa, hidupnya sehari-harinya gimana? Orang pengen lihat itu. Betul gak sih? Nah kalau orang gak lihat itunya, nah itu. Walaupun pada waktu mereka punya idola di channel lain, mereka punya idola pendeta lain, mereka kagum. Sebenarnya mereka kan juga nggak tahu dong hidup sehari-hari yang di orang-orang itu juga gimana. Setuju, mereka nggak tahu. iya. Tapi karena secara figur udah kalah kuat, akhirnya jadi dibanding-bandingin. Yang ini lebih bagus, yang ini lebih jelek, yang ini lebih pinter, gembala gua kurang. Iya. Dan orang tuh bisa membuat sebuah keputusan yang salah hanya berdasarkan apa yang tampak di luar. Ya. Setuju.
Tapi juga tidak bisa disalahkan sikap keputusan mereka seperti itu kalau gembala tidak open Kehidupannya. dan tidak engage Iya. dengan orang-orang yang dipimpinnya. Makanya itulah kenapa kita sebagai hamba Tuhan pendeta itu dengan jemaat itu kan sebenarnya Alkitab berkata perbedaannya itu kan cuma di jabatannya doang kan. Iya. Tapi Alkitab menceritakan bahwa Alkitab berkata bahwa setiap kita adalah imamat yang rajani. Ya, artinya setiap orang percaya adalah imam. Artinya apa? Artinya Ko Petrus tidak lebih imam dari saya. Iya. Saya tidak lebih imam daripada Ko Petrus. Kita setara, Dan ya. jemaat juga tidak lebih imam daripada kita. Kita punya akses langsung kepada Tuhan. Amin. Betul gak sih? Iya. Tapi memang di dalam gereja perlu yang namanya pemimpin. Yang membedakan cuma jabatan aja. Jabatannya Kita aja. ada di panggung, Iya. yang lain di luar panggung. Itu. Tapi di hadapan Tuhan sama semua. Betul. Makanya itu dia tadi aku bilang kok. Satu hari itu kan gak 2 jam. Iya. Kita 2 jam bisa hebat di panggung gereja, betul nggak Panggungnya sih? kita, Panggungnya kita, tapi 22 jam begitu kita turun dari panggung, itulah seharusnya khotbah kita, khotbah kehidupan yang orang-orang lain kemudian lihat dalam kehidupan kita. Apakah kita asli atau kita cuman pura-pura? Dan itu yang menyebabkan kenapa orang-orang muda itu pergi meninggalkan gereja. Karena dari research ini 5,6% mereka mendapati para pemimpin yang di dalam gereja mereka itu dipenuhi pura-pura. Maksudnya yang mereka ngomong beda dengan tindakan kenyataan sehari-hari. Lalu juga 14,3% itu adalah leadership disconnect. Tidak engage, tidak ketemu antara para pemimpin di dalam gereja dengan orang-orang yang dipimpin. Dalam hal ini anak-anak muda konteksnya. Lalu juga tidak ada tantangan di dalam gereja, begitu-begitu aja. Ya. Ya. Tidak dilibatkan. Iya. Iya kan? Tidak berkontribusi. Tidak berkontribusi. Ibadah nggak berubah. Sekarang udah pada pakai lighting, ini masih pakai lampu neon putih. Misal kayak begitu ya. Iya. Seragam nggak berubah, cara nyanyi nggak berubah, acara di dalam gereja nggak berubah. Itu yang membuat orang-orang muda pergi. Hampir 20% loh ini surveinya. Iya. Makanya Dan mengerikan survei ini kalau aku lihat sebenarnya bisa dihandle kalau kita punya komunitas atau pemuritan itu bisa berjalan. Ya kan? Iya. Engage. Kita bisa lakukan itu di kelompok kecil. Iya. Kita bisa lakukan itu di pemuritan. Dan di Ya kelompok kecil orang tuh bisa berekspresi apapun. Setuju. Nggak perlu basa-basi atau terlalu sopan seperti yang terjadi di hari Ya Minggu. karena semuanya temen. Itu kata kunci. Iya, karena Dalam semuanya komunitas semua setara. Iya. Nah, para pemimpin, para gembala yang masih berpikir mau dihormati seperti sebelumnya, ya ditinggal orang. Iya. Karena anak-anak muda nggak begitu sekarang cara Iya. mereka menghargai sesuatu. Ya. Iya. Mereka respect pada waktu mereka melihat sesuatu yang bisa mereka contoh, bukan berdasarkan jabatan kependetaan. Iya. Jadi bukan hanya sekedar otoritas, tapi mereka lihat contoh, mereka lihat panutan. Apakah panutan mereka ini melakukan apa yang dia katakan? Itu yang paling penting. Itu yang tajam tuh sebenarnya. Jadi dengan kata lain, Dieter, Ya. gereja kalau betul-betul mau berubah, dua sisi ya. Ya. Pemimpinnya harus berubah. Berubah di mana? Mereka harus berani turun ke bawah. Mereka harus memulai mendefinisikan gerejanya itu kembali, bahwa gereja itu adalah menyelesaikan amanat agung, bukan cuma sekedar bikin ibadah rutin, bukan bikin acara macam-macam. Lalu juga para pemimpin itu harus bisa ngerti anak-anak yang di bawah mereka tuh maunya bagaimana, harus mau turun, harus mau merendahkan diri seperti Yesus, setara, tidak lagi terlalu jomplang. Tapi anak-anak muda juga punya PR dong. Bagaimana supaya mereka juga bisa bergereja dengan benar. Karena kalau kita ngikuti mereka bebas seperti yang mereka mau, rusak gereja. Oh setuju, Iya setuju, dong. setuju. Jadi nanti gereja nggak ada beda seperti klub-klub Dunia, malam. iya, Dong. iya. Isi musik maunya yang jedak-jeduk, pakai lampu, pakai layar LED. Apa bedanya? Cuma lagunya dong diganti dong. Setuju, iya. Makanya ya ini ya, kata relevan itu penting. Relevan. Tapi relevannya bukan relevan dengan dunia, tapi kita mesti relevannya dengan apa yang Tuhan mau kerjakan buat gerejanya di hari-hari ini. Nah itu yang banyak anak-anak muda itu miss, Dieter. Kata relevan di pandangan mereka ya, itu adalah sama seperti dunia. Iya. Bisa diterima oleh dunia. Di satu sisi betul ya, tapi kalau menjadi sama, Yesus juga bilang, kalau kamu mencintai dunia, dunia itu dengan segala isinya akan hilang satu saat. Nah kita perlu mendefinisikan ini relevan itu apa. Setuju. Makanya kenapa
pengajaran-pengajaran di gereja pun semuanya harus direlevankan dengan kerajaan Allah, dengan apa maunya Tuhan, bukan dengan apa kata dunia. Nah, hari-hari ini kan ada begitu banyak pemberitaan-pemberitaan firman di gereja, pemberitaan-pemberitaan di mimbar, bukan isinya bukan apa yang Tuhan mau, bukan kerajaan Allah, tapi pengembangan diri, motivasi. Betul gak sih? Nah, kalau pemberitaan-pemberitaan kita di gereja hanya sekedar pengembangan diri dan motivasi, di dunia banyak yang lebih keren. Makanya mereka cari yang di luar. Sayangnya ada begitu banyak gereja, kalau kita mau jujur, Dieter, Ya. kita bisa lihat lah di YouTube atau di Instagram, di mana-mana ya. Pesan-pesan di dalam gereja itu memang sudah kehilangan tentang pertobatan, dosa, kekudusan, kedatangan Tuhan kedua kali, itu hilang di dalam gereja. Nggak populer. Iya, yang populer adalah bagaimana kamu bisa berhasil, bagaimana kamu level up, bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang lain lewat potensi yang kita punya. Nah, tema-tema itu sayangnya orang seneng. Iya. Tapi kalau gereja isinya sudah berubah pesan di dalam gereja, ya mereka berpikir bahwa mereka itu menjadi relevan, padahal bukan kan? Mereka sedang berkompromi menjadi sama dengan dunia. Tantangan yang harus kita lakukan adalah bagaimana pesan Injil yang utuh ini, kebenaran yang sejati, itu bisa disampaikan dengan cara yang bisa dimengerti oleh anak-anak zaman sekarang. Setuju. Wah, berat ya. Gereja itu PR-nya banyak, Dieter. Ya makanya kita sebagai hamba Tuhan, kita mesti benar-benar serius mempersiapkan jemaat Tuhan untuk mereka bisa menjadi mempelai Kristus. Bagaimana caranya supaya mereka bisa menjadi mempelai Kristus? Pemberitaan-pemberitaan kita itu bukan hanya sekedar membangun kehidupan mereka, menemukan potensi mereka, tapi mereka harus berjumpa dengan Tuhan dan mereka harus menemukan destiny mereka di dalam Tuhan. Supaya setiap pendeta, hamba Tuhan yang ada di gereja beserta dengan jemaatnya, kita masing-masing bisa kemudian menggenapi setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kalau menurut Nah, tapi kalau balik ke tema soal anak-anak muda tadi, Dieter, menurut kamu ya, relevan itu apa sih? Relevan itu sinkron dengan apa yang Tuhan mau, dengan kehendak Tuhan. Itu relevan, iya kan? Nah, Itu satu sisi ya. satu sisi, iya kan? Nah, tapi kalau relevan dengan zaman sekarang, menurutmu itu bagaimana? Nah, relevan dengan zaman sekarang itu bicara soal bagaimana kita bisa relate dengan dunia di sekitar kita. Kita punya prinsip Tanpa meninggalkan prinsip kerajaan Allah yang ada di dalam kita. itu yang benar. Iya kan, karena aku juga lihat kok maksudnya ada pendeta-pendeta yang relevan. Tapi kehilangan prinsip firman Tuhan yang Bablas. sebenarnya. Iya. Iya Itu kan? yang terjadi hari-hari ini begitu banyak. Yang lain pada pakai tato, dia Ikut, tatoan iya, juga, iya, ya kan? Yang lain tindikan. Jadi kita kompromi dengan dunia jadi bukan. Iya. Kan? Kita meninggalkan prinsip-prinsip kerajaan Allah itu sendiri. Anak-anak muda kita juga sekarang kepengen karena mereka punya idola di luar negeri. Contoh pemimpin pujian WL, worship leader ya. Itu kan kalau di luar negeri kan worship leadernya pakai gitar, pakai topi, nyanyi. Itu kan keren ya. Iya. Ya, di foto dari angle tertentu dengan lampu, dengan asap. Jadi bagus. Nah, anak-anak kita juga pengen ngikut. Sekalipun mereka nggak bisa main gitar gitu. Yang penting bawa gitar ke panggung. Iya, siap. Nyanyi. Antara masalah kunci sama suara itu nggak ketemu tuh belakangan. Tapi mereka mau tampil keren, kenapa? Begitu di foto mereka bagi. Nah, jadi generasi muda ini kalau nggak belajar, seperti kamu bilang, relevan itu adalah sejalan dengan kehendaknya Tuhan, tetap sejalan dengan prinsip-prinsipnya, tapi juga tidak menjadi aneh di dunia. Setuju. Nah, itu yang harus mereka temukan. Iya, sama seperti filosofi ikan. Filosofi ikan. Iya, mereka ada di dalam air tapi tidak tenggelam. Wah, waduh. Itu dalam. Iya kan, kita juga dong, kita anak-anak Tuhan, kita ada di dunia, tapi kita tidak serupa dengan dunia. Iya. Jebakan atau kesalahan banyak orang-orang di dalam gereja atau para pemimpin gereja adalah mereka ingin menjadi relevan dengan cara mereka menjadi sama dengan dunia tanpa mereka sadar. Iya, makanya orang-orang yang lihat mereka, sama dengan dunia. Kalau gitu langsung ke dunia aja, ngapain ke gereja lagi? Betul. Nah, itulah faktor-faktor yang kemudian membuat anak-anak muda meninggalkan gereja. Iya. Gereja yang berusaha menjadi relevan dengan cara menjadi sama dengan dunia, biar bagaimanapun akan kehilangan atau kalah pamornya dengan dunia yang di luar sana.
Karena biar bagaimanapun gereja akan bergerak dengan segala keterbatasannya. Setuju. Ada norma-normanya. Iya. Karena ya itu Alkitab sudah memberitahu kepada kita bahwa kerajaan dunia itu menawarkan 3 hal. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Yang ditawarkan itu. Dan gereja nggak bisa bersaing dalam 3 area itu dong. Berat. Sedangkan kerajaan Allah menawarkan 3 hal juga. Sukacita, Damai sejahtera, dan kebenaran. Nah itu pilihannya dari tangan kita. Kita mau menawarkan yang ini atau menawarkan yang ini. Ya kan? Iya. Itu dia. Tapi juga gereja kalau belum mengalami kemerdekaan dalam Kristus, mereka nggak mungkin bisa mengajarkan atau membagikan damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran seperti kamu maksud. Ya. Kalau gembalanya sendiri belum mengalami kepenuhan dalam 3 area ini. Setuju? Iya. Akhirnya yang terjadi tong kosong nyaring bunyinya. Iya. Gitu sih kok. Gereja harus berubah hari-hari sekarang ya. Iya, apalagi dengan pandemik COVID-19 ya, virus corona ini ya melanda seluruh dunia, pelayanan kita udah bisa berbeda hari-hari ini. Iya. Ya kan? Kita nggak tahu nih ya, ini kapan berakhirnya. Betul. Nggak ada yang pernah tahu. Betul. Betul nggak sih? Betul. Nah kalau kita nggak siap juga dengan pelayanan-pelayanan atau bagaimana Tuhan ingin menyatakan kehendaknya kepada kita dan kita melewatkan momen ini, kita melewatkan kairos Tuhan, kita nggak akan pernah bisa menuai jiwa-jiwa. Gitu sih. Tapi dari pembicaraan hari ini, Dieter, saya tuh nangkep pertama, seperti yang kamu katakan di awal, gereja harus mendefinisikan ulang tentang apa itu gereja. Yeah. Gereja itu bukan gedung, berapa kali berapa, tembok, ya. Walaupun kalau hari Minggu kita ibadah di dalam gedung, tapi bukan itu arti gereja sebenarnya. Tapi bicara gereja itu adalah bicara soal bagaimana menjadi murid yang menyelesaikan amanat agung. Yang kedua, yang saya tangkap hari ini adalah semua harus berubah. Yeah. Para pemimpin di dalam gereja kalau tidak mau kehilangan anak-anak muda seperti survei berikut, ya harus berubah. Yeah. Konten mereka harus berubah, gaya mereka harus berubah, tapi tidak meninggalkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Esensinya itu. Esensinya. Ya. Nah, anak-anak muda juga harus berubah, belajar, ngerti, dan mensupport gerejanya. Dan anak-anak muda itu nggak boleh berpikir bahwa relevan itu adalah menjadi sama dengan dunia. Karena kalau kita ngikuti apa maunya mereka, gereja akan jadi klub rohani. Iya, bablas. Cuma beda di lagunya, cuma beda di kata-katanya. Sisanya semua sama. Ambience-nya, mungkin penari-penarinya, layarnya, lighting-nya. Sedangkan kembali ke definisi awal, gereja itu bukan gedung dan perlengkapannya. Kita cheers dulu deh, Dieter. Wes, Mantap.